Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Kembali lagi bersama dengan Mimin hanya di channel Sulaiman LS. Kali ini Mimin akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul New God Erlangsin. Film ini mengisahkan tentang seorang titisan dewa yang selalu dikucilkan dan direndahkan oleh para penduduk desanya karena ia difitnah sebagai makhluk siluman yang sangat berbahaya. Padahal ia merupakan titisan manusia setengah dewa yang mewarisi jirah kekuatan tempur para dewa dan senjata paling legendaris para dewa yang terkenal sangat mematikan. Lalu seperti apakah kelanjutan dari film ini? Langsung saja kita ke alur cerita filmnya. Sebelum melanjutkan menonton, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya. Selamat menonton dan enjoy! Di awal film, kita akan diperlihatkan di sebuah tempat suci salah satu dewa. Pada saat itu datanglah siluman ular kobra yang sedang berjalan di tempat tersebut. Tak lama itu, tiba-tiba saja terdengarlah suara perempuan yang sedang meminta tolong. Sontak saja Dewa Yuding langsung menolong perempuan yang sedang kesakitan. Dengan menggunakan kekuatan para dewanya, hanya dengan sekejap Dewa Yuding mampu menyembuhkan seorang wanita tersebut. Namun setelah Dewa Yuding sudah menyembuhkan si perempuan itu, tiba-tiba saja perempuan itu langsung menyerang Dewa Yuding, sehingga antara para iblis siluman ular melawan dewa pun tak terelakkan lagi. Dalam pertarungan itu, terlihat Dewa Yuding yang unggul dalam pertempuran tersebut. Lalu, tiba-tiba saja saat pertarungan itu, perempuan itu langsung berubah wujud ke wujud yang asli. Ternyata setelah wanita siluman ular itu sudah berganti tubuh, Dewa Yuding mengenalinya. Dia bernama Dewi Chongming. Kemudian setelah pertarungan itu, Xin berpindah ke sebuah desa yang sangat ramai penduduknya. Terlihat saat para penduduk desa di sana telah melakukan aktivitasnya masing-masing. Tiba-tiba saja ada seorang wanita yang bernama Yutong sedang dikejar-kejar oleh pria yang bernama Luo Xiaohei. Pada saat itu, Luo Xiaohei dan teman-temannya ingin menangkap Yutong karena Yutong merupakan seorang wanita siluman. Pada saat Luo Xiaohei akan membuktikannya jika Yutong memanglah benar seorang wanita siluman, tiba-tiba saja datanglah salah satu pria yang tak dikenal yang langsung datang menyelamatkan Yutong dari Luo Xiaohei dan teman-temannya yang ingin berbuat jahat kepada Yutong. Sehingga mereka bertiga pun langsung dibuat tepar hingga tak berdaya. Setelah pria itu sudah memberikan pelajaran kepada Luo Xiaohei dan teman-temannya, ia langsung memperkenalkan dirinya jika ia bernama Erlang yang mempunyai julukan siluman bermata tiga. Pada saat itu, Luo Xiaohei mengatakan kepada orang-orang jika Yutong merupakan seorang anak haram yang telah dipungut oleh ayah Erlang. Ketika Erlang mendengarnya, emosinya langsung memuncak dan ia hampir saja mengeluarkan kekuatan tersembunyi yang ia miliki. Untungnya pada saat itu datanglah ayah mereka yang langsung menghentikannya. Di tempat lain terlihat Dewa Yuding yang sedang bertapa seorang diri di rumahnya. Saat itu datanglah si bocil yang mencoba untuk membangunkan Dewa Yuding yang sedang bertapa. Hingga di sini pada akhirnya Dewa Yuding pun telah terbangun dari pertapaannya. Lalu ia pun langsung menanyakan kepada si bocil di depannya, sudah berapa lamakah ia melakukan pertapaan seorang diri? Kemudian bocil itu mengatakan jika ia Dewa Yuding sudah bertapa selama 20 tahun lamanya. Dewa Yuding langsung menyuruh si bocil untuk mengambil cermin dewa miliknya. Saat ia melihat cermin, ia langsung melihat ke dunia manusia, yaitu ia sedang melihat Erlang dan juga adiknya yang sedang dihukum.
Terlihat di tempat lain ada seorang suami istri yang sangat senang sekali dengan rumah tangganya karena mereka baru saja telah diberikan momongan. Namun sebelum mereka benar-benar sedang menikmati momen-momen kebersamaannya, tiba-tiba saja rumah mereka telah kedatangan siluman ular, sehingga di desa itu pun telah terjadi salah satu korban manusia yang menjadi incaran siluman ular. Kebetulan di saat yang bersamaan tiba-tiba datanglah Erlang dan juga Yutong yang merasakan keberadaan hawa siluman yang sedang berkeliaran di desanya. Yutong mencoba untuk mendeteksi keberadaan hawa siluman yang berada tak jauh dari desanya. Hingga tak lama itu, Yutong dan juga Erlang telah berhasil menemukan keberadaan siluman ular yang sudah membawa bayi sepasang kekasih yang baru saja mendapatkan momongan. Erlang pun langsung mengejar siluman ular hingga sampai ke hutan. Di dalam hutan itu, mereka pun melakukan pertarungan. Siluman ular itu ternyata ketika ia sedang beradu kekuatan, ia bukanlah tandingan dari Erlang yang dijuluki sebagai keturunan manusia setengah dewa bermata tiga. Hingga Erlang dengan sangat mudahnya mengalahkan siluman ular itu. Sebelum siluman ular itu pergi, ia mengatakan kepada mereka berdua, terutama kepada Yutong, jika ia merupakan keturunan dari klan api. Kemudian setelah pertarungan itu, Erlang bertemu dengan ayahnya yang berprofesi sebagai tabib. Ia bernama Tabib Yang. Dalam pembicaraannya itu, Erlang ingin tahu tentang siapa jati dirinya yang sebenarnya. Ia juga ingin tahu apakah ibunya masihkah hidup ataukah sudah meninggal. Namun ternyata ia enggan menjawab pertanyaan dari Erlang. Hingga Tabib Yang langsung pergi dari tempat itu karena ia tak ingin memberikan tanggapan dan jawaban kepada Erlang yang masih ingin tahu tentang siapa jati dirinya. Di sisi lain, terlihat Dewi yang bernama Yaoji yang telah mengurung pemimpin klan siluman selama puluhan tahun. Klan siluman itu mengatakan kepada Yaoji, apakah ia tak ingin sama sekali bertemu dengan anaknya yang sudah puluhan tahun ia buang di dunia manusia. Namun Yaoji hanya terdiam membisu. Erlang, Yutong dan juga Tabib Yang sedang mengantarkan mereka berdua ke sebuah tempat untuk bertemu dengan ibu mereka yang bernama Dewi Kolam Yaoji. Kemudian Tabib Yang langsung menceritakan kepada mereka berdua, pada kejadian 20 tahun yang lalu, klan siluman telah mencuri mutiara Hongmeng. Dewa Yuding berusaha untuk mencegah klan Ratu Chongming yang akan mengambil mutiara Hongmen untuk dijadikan satu dengan ponik api miliknya. Akan tetapi Dewa Yuding ternyata karena saking tuanya, ia tak bisa mencegah Ratu Chongming yang masih mempunyai kekuatan cukup besar untuk mengalahkan Dewa Yuding. Pada saat Chongming akan mempersatukan kedua mutiara yang mereka miliki masing-masing, tiba-tiba saja datanglah dewa wanita yaitu Yaoji yang langsung melakukan sebuah pertarungan dengan Chongming agar ia bisa melindungi mutiara dari tangan kejahatan. Dewi Yaoji pun berusaha menggunakan seluruh kemampuannya agar ia bisa menghentikan niat jahat dari klan Ratu Chongming yang ingin menyatukan kekuatan dua mutiara. Namun aksinya telah digagalkan oleh Dewi Yaoji. Meskipun Dewi Yaoji kekuatannya telah mengurang sangat drastis akibat ia telah menikah dengan manusia, ditambah lagi ia baru saja melahirkan seorang anak. Namun hal tersebut tak jadi masalah bagi Dewi Yaoji, sehingga ia pun memikirkan sebuah cara agar ia bisa menyegel Ratu Chongming. Karena ia sendiri pasti akan kehabisan energi Qi-nya. Karena Ratu Chongming sudah berubah menjadi burung poenik. Jalan satu-satunya yang harus ia lakukan adalah ia harus menyegel Ratu Chongming bersama dengan dirinya agar Ratu Chongming tak bisa melakukan kejahatan lagi.
Kembali lagi ke dunia masa sekarang, setelah ayahnya menceritakan kejadian yang sebenarnya bahwasannya ibu Erlang masih hidup, Erlang pun langsung memasuki perbatasan Gunung Tau. Setelah ia memasuki perbatasan itu, tiba-tiba saja ia diserang oleh salah satu penjaga perbatasan Gunung Tau, sehingga pertarungan pun terjadi. Untungnya pada saat penjagaan perbatasan itu akan melancarkan serangan berikutnya kepada mereka, tiba-tiba saja datanglah Dewa Yuding yang langsung menghentikan serangan makhluk penjaga perbatasan Gunung Tau. Lalu mereka pun saling berkenalan satu sama lain. Di sini Erlang dan juga Yutong berusaha untuk mencari tahu di mana keberadaan ibu Erlang yang kata ayahnya sendiri jika ibunya telah disegel di tempat ini. Erlang pun menanyakan kepada Dewa Yuding bagaimana agar ia bisa bertemu dengan ibu kandungnya yang masih menyegel Ratu Chongming di Gunung Tau. Dewa Yuding pun langsung menjelaskan jika cara satu-satunya agar mereka bisa bertemu dengan ibunya, ia harus bisa belajar ilmu sihir dengannya. Jika mereka bisa menguasai ilmu sihir yang diajarkan, maka dengan mudahnya Erlang akan bisa menembus segel yang dibuat oleh ibunya sendiri. Tak banyak berpikir, Erlang pun langsung menyetujui tawaran itu, dan ia akan belajar dengan Dewa Yuding, agar ia bisa menguasai kekuatan Dewa Yuding yang terkenal sangat hebat. Terlihat di tempat lain, wanita siluman klan api yang sedang melaporkan kepada Chongming yang masih disegel oleh Yaoji. Ia mengatakan jika ia telah bertemu dengan seorang anak laki-laki manusia setengah dewa, dan juga telah bertemu dengan wanita keturunan klan Ponik Api. Selanjutnya, kini Erlang sudah dilatih oleh Dewa Yuding untuk masuk ke dalam lukisan yang kecil. Tak lama itu, Erlang sudah berada di alam dewa. Ini merupakan tahap awal ujian pertama Erlang agar ia bisa menjadi dewa. Untuk ujiannya, Erlang harus bisa menaiki ke atas puncak tebing dalam kurun waktu 30 menit. Jika ia berhasil, maka ia akan menjadi dewa dan mampu membelah gunung yang telah menyegel ibunya. Namun jika Erlang gagal dan tak bisa menyelesaikan ujiannya, maka ia akan berubah menjadi manusia iblis. Waktu dari ke waktu, perubahan Erlang yang sudah semakin tua pada saat ia menaiki ke atas tebing yang sangat berbahaya. Dalam ujian ini, Erlang banyak sekali mendapatkan rintangan dan ujian yang sungguh berbahaya. Jika Erlang bukan keturunan manusia setengah dewa, pasti ia tak akan bisa menyelesaikan ujian yang sangat mustahil ini. Hingga karena Erlang sangat ingin sekali bertemu dengan ibunya, maka halangan rintangan serta mara bahaya yang sedang menerjangnya, ia terobos dengan keyakinan yang sangat tinggi jika perjuangannya tak akan sia-sia. Hingga tak lama itu, Erlang pun pada akhirnya telah berhasil dengan ujian yang telah diberikan oleh Dewa Yuding kepadanya. Kini tahapan ujian yang kedua pun langsung diberikan kembali kepada Erlang. Dewa Yuding menyuruh Erlang untuk mengumpulkan seluruh kekuatannya. Lalu setelah dirasa kekuatannya sudah terkumpul, kekuatan itu harus ditujukan kepadanya agar ia bisa merasakan kekuatan Erlang yang sesungguhnya. Hingga tak lama itu, setelah kekuatannya terkumpul, Erlang langsung memukul Dewa Yuding hingga terpental. Setelah ia berhasil lolos dari ujian Dewa Yuding, lalu ia langsung diperintahkan oleh Dewa Yuding untuk mengambil senjata pedang bermata 3 paling legendaris. Hingga ia pun sebelum mengambil pedang senjata legendaris tersebut, mereka harus menghadapi penjaga anjing raksasa. Dan pada akhirnya, mereka pun lolos dari ujian itu.
哥没把你打服。 Setelah ujian itu telah selesai, terlihat Erlang yang sedang berkumpul dengan Yutong dan juga Dewa Yuding. Pada saat itu ketika Erlang sedang menggosok-gosokkan senjata legendarisnya, ia telah diberikan cermin oleh Dewa Yuding. Akan tetapi, Erlang di sini tak menyadari jika yang memberikan cermin itu seorang wanita siluman ular yang menyamar sebagai Dewa Yuding, sehingga ia pun langsung menggunakan cermin itu. Tak sedang beberapa lama kemudian, tiba-tiba saja Erlang langsung memasuki dunia lain cermin. Ia pun melihat ada sebuah baju tempur atau jirah agar Erlang mau memakainya. Jika ia mau memakai baju jirah ini, maka kekuatannya akan sangat berlimpah dan dengan mudahnya ia pasti akan bisa menghancurkan Gunung Tau yang menyegel ibunya. Yutong pada saat itu ia tak sengaja melihat siluman ular berada di rumah mereka. Kemudian ia meminta tolong kepada Dewa Yuding yang sedang tertidur. Lalu Dewa Yuding pun langsung menolong Yutong. Namun sangat disayangkan, Yutong telah berhasil dibawa pergi oleh wanita siluman ular tersebut. Kemudian terlihat juga setelah Erlang keluar dari cermin, kini Erlang sudah memakai baju jirah dewanya beserta dengan pedang dewa legendaris yang langsung membelah Gunung Tau hanya dengan sekali tebasan saja. Lalu keluarlah Dewi Yaoji dan juga Chongming. Kemudian terlihat juga Erlang yang sudah tak terkendali karena tubuhnya sudah dikuasai oleh kekuatan jahat iblis yang sangat kuat. Bahkan karena saking efek besar kekuatan dari iblis itu, Erlang tak mengenali ibu kandungnya sendiri. Malah Erlang hampir menyerang ibu kandungnya sendiri. Untungnya Dewa Yuding langsung menghentikan serangan Erlang tersebut sehingga ibunya berhasil selamat. Di sisi lain, setelah Erlang berhasil dikalahkan oleh Dewa Yuding, ia pun kini berada di sebuah tempat milik iblis. Pada saat itu ibunya langsung mengorbankan dirinya sendiri agar anaknya terbebas dari jeratan iblis yang merasukinya. Sebagai gantinya, nyawanya lah yang harus menjadi taruhannya. Hingga di sini singkatnya, Yaoji pun menghembuskan nafas terakhirnya. Kemudian kisah berpindah yang memperlihatkan Yutong yang sedang bertemu dengan ibunya, yaitu Chongming. Karena pada dasarnya Yutong merupakan keturunan satu-satunya dari klan api, yaitu sebagai simbolnya burung poenik. Pada saat itu ibunya menjelaskan jika ia akan mengambil mutiara dewa untuk melepaskan klannya dari segel para dewa yang membelenggunya. Sedangkan titik pusat klannya disegel berada di desa Yutong dan Erlang. Mau tak mau, Yutong harus menuruti kemauan dari ibunya agar semua klannya bisa terbebas. Di malam hari itu juga, Chongming langsung melancarkan aksi serangannya terhadap para penduduk desa yang langsung membuka segel klan api siluman, sehingga para siluman langsung menyerang para warga desa di sana. Untungnya tak lama itu, datanglah Erlang dan juga Dewa Yuding yang menolong para warga penduduk desa dari keganasan monster siluman klan api. Erlang pun langsung menyerang Chongming, namun pada saat senjata legendarisnya telah berhasil menembus tubuhnya, ternyata itu adalah Yutong yang jiwanya telah dikendalikan oleh ibunya agar bisa mendapatkan kekuatan dari mutiara dewa, sehingga singkatnya Yutong pun harus tewas.
Setelah Yutong tewas, Erlang pun langsung murka dan ngamuk ke mode dewa yang sesungguhnya. Dengan memakai baju jirah tempur dewa beserta dengan pedang legendaris dewa, ia langsung melancarkan serangan balik kepada Chongming. Dalam pertempuran itu, Dewa Erlang telah berhasil memojokkan Chongming. Terlihat Chongming yang tak bisa berkutik apapun saat ia bertarung melawan Dewa Erlang. Hingga singkatnya pada akhirnya Dewa Erlang pun berhasil memenangkan pertarungan tersebut. Kemudian scene berpindah yang memperlihatkan Erlang beserta dengan ayahnya sedang mengirim doa kepada ibunya yang telah wafat. Akan tetapi tiba-tiba saja Dewa Yuding membawa Yaoji kembali kepada Erlang. Ternyata pada saat kejadian itu Yaoji telah kehilangan semua sihir dewanya. Jadi intinya sih dewa itu tidak bisa tewas. Dewa akan tetap hidup kekal abadi selamanya. Setelah mendengar penjelasan dari Dewa Yuding, pada akhirnya Erlang pun sudah paham tentang kekuatan dewa yang sangat besar. Dan di sini film pun tamat. Sampai jumpa kembali lagi bersama dengan saya hanya di channel Sulaiman LS. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya lur. Sekian, terima kasih.